Kembali bersama Liputan 6 siang, Saudara. Banjir terjadi juga di Pekalongan. Selain di Jakarta, kita akan terhubung dengan rekan reporter Putra Mahendra di sana. Ya Putra, seperti apa kondisi banjir di Pekalongan saat ini? Ya, baik Retno Pinasi dan juga saudara, saat ini saya tepat berada di Desa Pacar, Kecamatan Tirto, Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah. Dan saat ini tepat di pusat Kecamatan Tirto sendiri, dapat Anda lihat jika ketinggian air yang sedang saya berada saat ini hanya sekitar 10 cm atau sebatas mata kaki saya saja. Tapi jika kita melihat kondisi tadi pagi di kawasan ini, ketinggian air mencapai sekitar 70 cm atau di atas betis saya saat ini, saudara. Warga pun yang akan beraktivitas ke dalam kawasan ini terpaksa harus menggunakan perahu kayu atau yang disebut oleh warga di sini adalah kendaraan yang memang biasa digunakan oleh warga di sini yang disebut dengan songkro seperti itu. Dan warga pun yang menggunakan songkro sendiri mulai dari anak-anak dan juga orang yang bekerja di dalam kawasan ini, mulai dari anak-anak dari siswa SMP 1 Tirto dan juga SMA Madrasah Aliyah Salafiyah yang memang harus melakukan aktivitas sekolah mereka seperti biasa walaupun genangan air mencapai ketinggian sekitar 70 cm yang berada di dalam kawasan ini. Dan kawasan ini sendiri, saudara, dikatakan sebagai kawasan terparah karena sejak awal tahun ini saja sudah 4 kali dilanda banjir dan banjir pun mencapai ketinggian 70 cm seperti itu. Untuk kawasan Kabupaten Pekalongan sendiri sudah ditetapkan sebagai dengan status tanggap darurat oleh Bupati Pekalongan. Dan untuk di Pekalongan sendiri juga sudah terdapat sekitar 20 titik pengungsian dan jumlah pengungsi pun sudah mencapai sekitar 10.000 pengungsi. Dan hingga saat ini juga Kabupaten Pekalongan sejak tadi malam masih didera hujan dengan intensitas cukup deras sekitar 180 mm per harinya, dan ini dikatakan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah jika ini merupakan intensitas hujan tertinggi selama ini yang sering dilalui oleh Kabupaten Pekalongan seperti itu, karena awal-awal ataupun juga pada tahun-tahun sebelumnya hanya sekitar 40 hingga 50 mm saja. Oleh sebab itu 10 kecamatan dari 19 kecamatan di Kabupaten Pekalongan terantam banjir dan memang sudah terendam banjir hingga saat ini seperti itu. Dan dapat kami sampaikan juga informasi kepada Anda, saudara, jika di kawasan ini sendiri dari 10 kecamatan yang terendam banjir terdapat 20 titik pengungsian. Ini saat ini banyak warga yang sudah mengungsi mulai dari di Kopindo ataupun juga di Kecamatan Tirto dan di 18 titik lainnya. Dan pengungsi sendiri saat ini sudah dibantu oleh pemerintah dari pusat, mulai dari Kabupaten Pekalongan juga dari pemerintah Provinsi Jawa Tengah seperti itu. Dan hingga saat ini hujan masih mendera kawasan ini dengan intensitas rendah, dan saat ini begitu saja yang dapat saya laporkan dari Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah. Kembalikan dari Retno Pinasi di studio. Ya, laporan langsung Putra Mahendra dari Pekalongan, Jawa Tengah. Saudara, banjir kembali mengenangi ratusan rumah penduduk, pasar, serta jalan raya di Bekasi, Jawa Barat. Para pedagang banyak merugi. Banjir membuat warga hampir setiap hari harus membersihkan rumah, sedangkan di pasar, kedalaman air setinggi hampir 50 cm membuat pedagang harus bersabar menunggu pembeli. Mereka merugi karena para pembeli malas berbelanja dan akhirnya banyak sayur mayur yang busuk terendam air. Banjir terjadi akibat meluapnya Kali Kapok. Air tertahan di kali ini karena terhambat tumpukan sampah sepanjang 20 meter. Pemerintah Kota Bekasi belum berupaya membersihkan sampah yang sudah menumpuk hampir 2 minggu ini. Hujan deras yang mengguyur wilayah Pandeglang, Banten dalam 2 hari terakhir menyebabkan jalan utama menuju kawasan Taman Nasional Ujung Kulon dan kawasan wisata Pulau Umang serta Tanjung Lesung terendam banjir. Selain sulit dilewati kendaraan roda 4, genangan air di badan jalan juga menyebabkan kendaraan roda 2 mogok. Tingginya curah hujan dalam 2 hari terakhir memicu meluapnya sejumlah anak sungai Cilemer dan sungai Saung Janggung. Terendamnya jalan utama penghubung antara kecamatan di wilayah Pandeglang bagian selatan mengganggu aktivitas warga setempat. Rel kereta api jurusan Malang-Surabaya dan pintu masuk Tol Sidoarjo-Surabaya tergenang banjir. Akibat banjir ini, ratusan kendaraan mengalami kemacetan cukup panjang hingga 1 km. Air hujan juga mengenangi rel kereta api jurusan Surabaya-Malang hingga 1 meter. Petugas PT KAI Daob 8 terpaksa mengecek jalur kereta yang tenggelam. Meski jalur rel terendam air, namun kereta api jurusan Surabaya-Malang tetap melaju dengan kecepatan hanya 5 km per jam. Jalur kereta api yang tenggelam jurusan Surabaya-Malang sepanjang 1 km.
Lubang di jalan lintas Sumatera belum terlalu dalam, namun setelah dilalui kendaraan yang bertonase berat, kemarin lubang pun semakin dalam. Jika jalin sum tidak segera diperbaiki, maka diperkirakan dapat menimbulkan musibah dan pendistribusian barang dari Pulau Jawa serta Sumatera tersendat.